شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Selanjutnya saudara-saudaraku, hadis yang kelima adalah dari Abu Zaid Usama bin Zaid Harisah, dan beliau ini adalah hamba sahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, arsalat bintun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ibni qad uhtudira. Dia menceritakan bahwa putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan, mengirim berita, katanya, inna ibni qad uhtudira. Sesungguhnya putraku sedang sekarat. Begitu dia menginformasikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fashhad, karenanya datanglah, lihatlah, saksikanlah. Fa'arsala yuqri'us salam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan salam kepada putrinya yang sedang menghadapi anaknya lagi sekarat. Wa yaqulu, sambil Rasulullah mengatakan, inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil, dan miliknya pula apa yang diberikan. Artinya segalanya miliknya. Ketika anak yang merupakan milik Allah meninggal, maka dialah yang mengambilnya, yang mencabut nyawanya. Dan sesungguhnya milik dialah apa yang dia berikan. Ketika anak itu diberikan, anak itu dalam kondisi sehat, itu milik dia juga. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segalanya itu ada waktunya yang tertentu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faltasbir wa tahtasib. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan
lewat utusan itu hendaknya agar dia, anaknya itu bisa bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal tahtasib. Begitu isi pesan Rasulullah ya, yang disampaikan oleh seseorang kepada putrinya yang menghadapi musibah anaknya sedang sekarat, agar dia bisa bersabar dan dia bisa berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannahu. Lalu anaknya Rasulullah itu mengutus lagi sambil dia bersumpah hendaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Layatiyannaha, agar Rasulullah mendatangi, mengingatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar datang kepadanya. Wa faqama wa ma'ahu Sa'd bin Junadah. Maka bangkitlah Rasulullah dan beliau datang bersama Sa'ad bin Ubadah. Wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah. Dan juga Muaz ibn Jabal. Serta Ubay bin Ka'ab. Juga Zaid bin Sabit. Rasulullah dengan rombongan akhirnya datang menjumpai anaknya yang sedang menghadapi musibah, bahwa menghadapi anaknya yang sedang sekarat. Dan juga banyak lagi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang lain yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aqadahu. Lalu diangkatlah anak yang sekarat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendudukkan anak itu dalam pangkuannya. Fa'aqdamahu fi hijrihi. Wa nafsuhu taqaqa'a. Dan anak yang sekarat ini napasnya tersengal-sengal, putus-putus. Fafadat ainahu. Lalu menangislah
Rasulullah sampai mencucurkan air mata melihat kondisi ini. Faqala Sa'ad, lalu sahabat Sa'ad itu mengatakan, ya Rasulullah, ma haza? Ya Rasulullah, apa ini? Ya. Melihat Rasulullah mencucurkan air matanya, faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Inilah rasa kasih sayang, rahmat yang Allah jadikan di dalam hati hambanya. Begitu komentar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini Rasulullah berpesan kepada anaknya yang mengirim berita agar Rasulullah hadir menyaksikan bahwa cucunya lagi sekarat. Rasulullah mengingatkan bahwa segalanya itu adalah milik Allah. Apa yang Allah ambil itu miliknya, dan apa yang Allah beri juga miliknya. Tapi kemudian anaknya itu sampai bersumpah supaya Rasulullah datang. Dan bagaimana kita lihat cintanya Rasulullah kepada anaknya, pedulinya kepada anaknya yang sedang menghadapi musibah, bahwa cucunya Rasulullah sedang sekarat. Maka datanglah kemudian beliau bersama dengan sahabat-sahabat menjumpai peristiwa itu. Beliau terima anak itu, diangkat, lalu didudukkan dalam pangkuannya, dan anak itu kemudian terputus-putus napasnya. Dan Rasulullah yang melihatnya itu sampai menangis. Dan ada sahabat yang bertanya, apa ini ya Rasulullah? Kok engkau menangis? Lalu Rasulullah mengatakan, ini adalah kasih sayang Allah, rahmat. Beliau bersabar menghadapi musibah ini. Tapi emosinya terhadap kondisi yang dihadapi oleh cucunya itu membuat rasa sayangnya itu diungkapkan. Ini merupakan rahmat, kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi dari hadis ini Rasulullah mengirim pesan kepada anaknya agar bersabarlah dan mengharap dengan peristiwa ini ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pesannya. Tapi ketika anaknya bersumpah supaya Rasulullah datang, betapa kita lihat Rasulullah kemudian menyambut, memenuhi keinginan putranya, keinginan putrinya. Hadis ini muttafaqun alaih.
Kemudian hadis yang keenam kita lewatkan karena terlalu panjang. Dan kita lanjutkan ke hadis yang ketujuh. Dalam hadis yang ketujuh ini dari Anas radhiyallahu anhu katanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi sebuah kuburan. Marron Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala imra'atin tabki inda qabrin. Rasulullah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sebuah kuburan. Lalu Rasulullah mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Wahai wanita, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Faqalat, lalu wanita yang lagi menangis menghadap ke kuburan itu berkomentar, katanya, ilaika andi, menjauhlah kamu dariku. Begitu dia bilang ketika Rasulullah berpesan agar dia bertakwa kepada Allah dan dia bisa bersabar. Fa innaka lam tusab bimusibati. Lalu dia katakan, kamu tidak mengalami musibah seperti yang aku hadapi. Faqama walam ta'rifhu faqilalaha. Sementara wanita itu tidak mengenal bahwa yang berpesan mengingatkannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengetahuinya, tidak mengenalnya. Lalu ada yang bilang, faqilalaha innaha an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tadi yang mengingatkan kamu itu adalah Nabi. Lalu wanita itu selanjutnya mendatangi pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atat baban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam falam tajid indahu bawab. Ternyata tidak ada penjaganya, sehingga dia bisa langsung menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, lalu wanita itu bilang ketika dia datang masuk ke rumah Nabi, lam a'rifka, tadi aku enggak mengenal engkau. Jadi seakan dia menyesal atas sikapnya yang meminta agar Rasulullah yang mengingatkannya yang tidak dia lihat supaya menjauh karena tidak merasakan musibah yang dia derita. Maka
setelah wanita itu mengatakan, ya, tadi aku nggak mengenal bahwa yang mengingatkan itu adalah engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, faqala innamas sabru inda sudmatil ula. Sesungguhnya sabar itu diperlukan saat pertama kejadian itu, sudmatil ula. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa wanita itu menangisi anak kecilnya yang baru meninggal. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa betapa diperlukannya kesabaran, dan kesabaran itu sungguh berat saat peristiwa itu terjadi. Karenanya Rasulullah mengingatkan innamas sabru inda sudmatil ula. Sabar itu diperlukan saat pertama terjadi. Saat kejadian itu tengah kita hadapi. Kalau dia sudah berlalu beberapa hari, tentunya akan lebih mudah untuk menghadapinya. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, di hadis ini adalah hadis qudsi, hadis berupa ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikutip oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata, ma li abdin li abdil mu'min indi jazaun iza qabattu sofiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada balasan untuk seorang hambaku yang beriman apabila aku ambil kekasihnya, anaknya dari penghuni dunia ini, lalu orang itu ihtisab, mengharapkan semata-mata ridho Allah, ya, orang itu rela mengharap ridho Allah, kecuali balasannya adalah surga. Luar biasa. Ketika seseorang punya anak yang sangat dicintainya, anak yang menjadi permata hatinya,
lalu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwafatkan. Sungguh berat menghadapi peristiwa ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak ada seorang hambaku yang mukmin apabila anak kesayangannya itu diambil oleh Allah, tidak ada balasannya kecuali surga. Subhanallah. Sabar itu luar biasa balasannya. Surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا